Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast KG2 Talks. Oke, hari ini kita kedatangan lagi nih tamu spesial. Setelah kemarin kita bertemu tamu spesial dari Ketua Yayasan dan juga Bapak Kepala Sekolah SMK Karyaguna II Bekasi. Sekarang pada hari ini tepatnya kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial nih. Ada Bapak Muhammad Nurdin SPDMM selaku analis kebijakan SMK pada Cadisdik 3 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke, selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, ya insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah SWT, insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast KG2 Talks. Oke, sebelumnya podcast KG2 Talks itu mempunyai tagline Exploring, Learning, and Growing Together. Oke, jadi ini digunakan untuk media membagi informasi mengenai isu pendidikan, sharing lah. Oke, sebelumnya nih ya Pak, Bapak kan dari Cadisdik 3, terus kan bidang kebijakan analis kebijakan SMK kan. Kira-kira tugas Bapak tuh apa aja sih? Ya, terima kasih. Ya, sesuai dengan judulnya tadi ya, analis kebijakan khususnya di SMK, berarti kami memang kerjanya adalah menganalisis kebijakan-kebijakan terkait masalah ke-SMK-an. Mungkin ada regulasi atau peraturan-peraturan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah yang terkait masalah ke-SMK-an, kami coba untuk menganalisanya lagi, kemudian kami buat semacam sebuah resume yang kemudian nanti kita usulkan kepada pimpinan. Apakah hasil analisa kita itu tadi diterima atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi menganalisis semua yang ada di SMK gitu ya, kayak apa sih permasalahannya gitu, apa yang perlu ditindaklanjuti, apa yang perlu ditingkatkan gitu kan. Oke, sebelumnya Bapak nih kan udah menyampaikan ini ya pidato sebentar gitu di acara Job Fair pada hari ini ya. Kira-kira bagaimana sih Bapak menglihat SMK Karyaguna II Bekasi walaupun secara singkat aja gitu? Ya. Jujur saya kenal SMK Karyaguna II Bekasi itu sudah cukup lama ya. Artinya semenjak kita terbentuknya cabang dinas pendidikan wilayah-wilayah dari 1 sampai 13 yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya, saya mungkin kali ini sudah yang ketiga kalinya datang ke SMK KG2. Udah ya, 3 kali ya? Dari kedatangan pertama, kedua, ketiga, saya melihat selalu ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Bahkan ini kali yang kedua saya kedatangan ke kampus B. Saya melihat bengkel otomotifnya itu luar biasa. Ya. Masya Allah. Terlebih-lebih SMK KG2 nih. Jadi saya biasa sebut KG2 ya. KG2 ya, nggak apa-apa. Ya, terkenal karena itu yang terkenal. Ya. Betul karena emang lebih mayoritas. Ya, dengan program SMK PKN. Iya, betul. Ya, itu merupakan sebuah kepercayaan dari pemerintah sebenarnya. Dan tentu tidak ada dari sekolah karena itu ada dari Takola. Ya, ketika Takola, sistem Takola tadi yang ada di SMK ini memang baik, ya. Artinya di Dapodiknya ya baik seperti itu, maka dari penilaian-penilaian yang dari sanalah kemudian pemerintah mempercayakan bahwa SMK KG2 layak untuk menjadi SMK pusat keunggulan. Nah itu ini jadi ya harus bangga, kita semua bangga. Ya, pasti sih harus bangga. Ya karena memang PK ini tadi diproyeksikan untuk bagaimana kita dari sekolah ini bisa meminimalisir angka pencari kerja, ya karena pemerintah mulai digulirkannya PP ya, peraturan pemerintah ya dari Perpres juga yang nomor 9 2016, kemudian sekarang yang terbaru
PP 68 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Itu arahnya adalah benar-benar SMK ini supaya menjadi bisa dan hebat. Jadi SMK vokasi dan untuk menguatkan Indonesia. Betul. Jadi dari yang Bapak lihat nih SMK Karyaguna 2 sudah 3 kali ya kedatangannya. Kedatangan pertama, terus kedatangan kedua dan ketiga ternyata ada nih perkembangan yang sangat signifikan mulai dari mungkin fasilitasnya dan juga kelengkapan alat prakteknya dan juga segala macam kan. Jujur saya juga bangga ya selaku salah satu siswa gitu atau siswi di SMK Karyaguna 2 ini memang cukup bangga juga atas perkembangan fasilitasnya. Apalagi sekolah kita sekolah PK gitu kan. Jadi ya memang harus bangga tersendiri gitu kan. Terus Bapak ini kan sudah melihat beberapa perubahan gitu kan di SMK Karyaguna 2 Bekasi. Kira-kira harapan apa sih yang Bapak inginkan gitu ya? Mungkin untuk SMK Karyaguna 2 Bekasi atau juga boleh buat SMK di luar sana. Nah, kalau bicara harapan kita tentu secara umum ya. Secara umum kita harus selaras dengan memang nawacitanya ya pemerintah kita. Tadi bahwa kita ingin bahwa bonus demografi yang sekarang kita nikmati ini, ya di mana usia produktif jauh lebih banyak ketimbang produktif, mungkin termasuk ya anak sendiri ini termasuk bagian dari pasukan bonus demografi. Ya, yang kemudian ini yang harus kita siapkan. Ini yang akan memang kita berikan skill-skill, bekal-bekal, kompetensi sehingga mereka nanti bisa bersaing, ya, bisa berkompetisi secara sehat. Ya, mereka baiknya mungkin masuk ke DUDI, mereka yang masuk ke perguruan tinggi, atau mungkin yang tadi berwirausaha. Jadi seperti itu. Ya khusus SMK Karyaguna 2 tentu ya, saya berharap dengan prestasi yang sudah didapat ini terus ditingkatkan. Ya, terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Sehingga SMK 2 ini menjadi sebuah referensi buat SMK-SMK yang lain. Iya, gitu kan. Ya. Terlebih-lebih saya mendengar bahwa di awal SMK KG 2 berdiri itu terkenal dengan disiplinnya. Ya, karena memang pemilik ini adalah orang-orang yang juga punya disiplin yang tinggi, komitmen yang tinggi. Dan ini kalau bisa dan harus bisa, ya harus bisa bahwa ikon disiplin, ya di samping mungkin prestasi-prestasi yang lain, ini di SMK KG 2 ini terus dan tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Ya sehingga ketika orang mendengar istilah disiplin, oh KG 2. Orang ngomong apa saja disiplin, oh KG 2. KG 2 gitu. Jadi ya, biar ada perkembangannya lah gitu. Jadi brands ya, jadi branding sekolah kita itu diantaranya itu. Yang tadinya udah disiplin mungkin nambah lagi gitu ya. Jangan merasa puas dulu lah intinya gitu kan. Apalagi ya usaha para guru gitu kan buat menanamkan jiwa disiplin itu kan, mulai dari peraturan-peraturan dan juga siswa yang menerima itu kan. Jadi bagus banget. Tadi guru. Saya justru melihat di SMK ini ya memang yang menjadi sokonya adalah memang guru itu sendiri. Ya, saya masuk ke bengkel otomotif, ada kemudian bisa ke TKJ atau yang lainnya. Saya melihat kalau ini usernya bukan orang-orang hebat, saya pikir tidak mungkin ini bisa ditransfer kepada anak-anak didiknya. Ya artinya guru-gurunya pun adalah hebat-hebat. Ya maka sekali lagi tidak salah SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, jadi SMK itu hebat lah ya gitu kan, kayak udah menyiapkan dirinya untuk di industri, untuk berwirausaha dan segala macam gitu. Dan jelas banget pasti ya, di mana ada guru yang hebat pasti di situ ada murid-muridnya juga yang hebat pasti sih gitu kan. Apalagi ya pokok pikirannya pasti dari guru kan, mulai dari guru-guru hebat itu yang emang mau menanamkan kebaikan gitu atau yang emang citra yang ingin ditumbuhkan di sekolah gitu kan. Itu bagus banget sih. Jadi untuk para
pelajar atau mungkin buat khususnya siswa-siswa SMK Karyaguna 2 nih ya, terus berkembang, jangan mau di satu titik aja. Kalau misalkan udah ada satu yang diraih, jangan cukup puas dengan satu yang baru diraih gitu. Jadi raihlah yang lain gitu. Terus Satu saya tambahkan sebelum lanjut. betul. Tadi kita bicara guru. Guru kan di sana ada top leader. Oh, betul. Top leadernya adalah seorang kepala sekolah, seorang manajer yang juga memang harus andal. Tidak mungkin guru yang juga hebat tadi dia bisa bergerak ketika tidak dimanage dengan baik oleh seorang manajerial yang handal. Nah, artinya ini memang sebuah suatu kesatuan. Itu makanya kenapa SMK atau sekolah itu dikatakan sebagai sebuah organisasi. Ya, sebuah organisasi. Karena memang di sana ada komponen-komponen yang saling kait mengait. Komponen yang tidak bisa lepas pisahkan. Gitu. Jadi mulai dari yayasan yang kuat, kemudian dan juga mandiri, ya kan? Kemudian ada top leadernya, ada kepala sekolah juga yang andal, yang kuat. Tadi di backup oleh para dewan guru yang juga hebat-hebat. Nah, itu sebenarnya suatu kesatuan yang tidak bisa kita lepas pisahkan. Itu modal utama untuk menggerakkan roda organisasi khususnya di KG2. Benar. Berarti ya suatu kesuksesan ya dijalin dengan ya pembentukan itu ya, hierarki lah kalau yang sama-sama kita tahu gitu. Dari yayasannya terus kepala sekolah yang nanti mendistribusikan tugasnya pada dewan guru gitu kan untuk mencapai sebuah mungkin harapan gitu kan, sebuah harapan bersama kayak gitu. Betul sih. Terus langkah apa yang dapat dilakukan SMK Karyaguna 2 nih Pak kira-kira untuk menghadapi era industri gitu kan, karena kita nih zaman saya contohnya ya tadi kata Bapak dapat bonus demografi gitu kan. Demografi, ya. Nah terus kira-kira nih apa yang perlu disiapkan oleh SMK Karyaguna 2 untuk menghadapi era industri itu? Oke. Ya, jadi era sekarang kan orang bilang sudah era disruption karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh dari sains sudah sedemikian kuat. Ya. Makanya disebut disruption itu sudah tercabut ke akar-akarnya. Jadi sangat fundamental perubahannya. Karena apa? Pengaruh iptek tadi. Kalau kita melihat sebenarnya, kita nih SMK agak susah kalau kita mau sparring balapan kira-kira dari segi teknologi. Betul. Ya, industri sudah melejit. Ya jauh. Kita ini sebenarnya masih tertinggal. Ya. Tapi walaupun begitu, karena memang industri juga adalah membutuhkan tadi ya, SDM dari kita, yang mau tidak mau memang kita harus saling dukung-mendukung. Itulah makanya pemerintah mengeluarkan sebuah program yang SMK yang disebut sebagai link and match. Jadi seperti itu. Ya, yang sekarang itu malah dikenal lagi ada formula 8+I. Jadi seperti itu. Nah inilah ya. Jadi mau tidak mau SMK harus adaptif ya dengan industri. Ya, mau tidak mau kurikulumnya juga harus sesuai dengan yang di industri. Ya, karena memang kita nanti akan lari ke sana. Ya, kalau kita tidak menyesuaikan, tidak adaptif, kurikulumnya tidak link and match, maka kita akan ketinggalan. Ya, oleh karena itu penting dan harus ya buat SMK harus mengikuti apa yang memang diinginkan ya dikehendaki oleh pihak industri sesuai dengan kompetensi keahlian yang masing-masing dikembangkan di SMK masing-masing tadi. Oke, jadi kesimpulannya itu SMK ini harus bisa mengikuti gitu atau bisa beradaptasi dengan mungkin kebijakan-kebijakan dari industri, mulai dari pembelajarannya, terus juga mungkin fasilitasnya yang berbeda ya dari sekolah dan bidang industri gitu kan. Jadi harus bisa beradaptasi nih SMK Karyaguna 2 untuk bisa masuk ke era industri ini biar nggak kaget, apalagi untuk mempersiapkan siswa dan siswinya nanti di bonus demografi gitu kan, biar ya sebagai siswa-siswi juga tahu nih kita mau ngapain, terus masuk industri nggak bingung lagi gitu kan jatuhnya. Nah banyak sebenarnya program yang digulirkan oleh pemerintah, mulai dari Center of Excellence, yang kemudian PK,
kemudian pengembangan SMK dengan berbasis industri 4.0 kan seperti itu. Itu sebenarnya adalah memang sebuah formula-formula yang memang disiapkan untuk dia adaptif ya dengan industri itu tadi. Ya. Jadi itulah kita tidak lagi ada tawar menawar ya. Jadi SMK ini memang harus menyesuaikan diri. Oleh karena pemerintah juga membuat tuh program-program keahlian yang dianggap sudah mengalami kemunduran tadi, ada moratorium gitu kan, dihilangkan. Oh kira-kira ke depan apa nih? Ya gitu kan. Bisa saja mungkin nanti hari ini TKJ booming misalnya, otomotif booming. Tapi mungkin ke depan kita tidak tahu lagi apa. Nah itulah makanya kita harus terus responsif ya terhadap perubahan-perubahan. Itu kunci ya. Kita harus responsif terhadap perubahan. Karena di dunia ini yang pasti hanya perubahan. Ya, hari ini, besok, lusa dan kemudian 2, 3 tahun, 10 tahun mendatang itu pasti akan berubah. Nah, kita kalau tidak adaptif, tidak responsif dengan perubahan maka kita akan tergilas. Tertinggal ya. Jadi ya kunci utamanya harus responsif dengan adanya perubahan-perubahan gitu. Jadi biar juga bisa mempersiapkan diri gitu kan. Jangan mau tertinggal dan jangan mau tertindas gitu. Jadi kuncinya itu emang itu ya kunci utamanya gitu. Responsif terhadap perubahan-perubahan. Dan juga kan pasti ada banyak banget perubahan mungkin dari industrinya itu juga atau mungkin dari sekolahnya. Jadi melalui SMK PK ini juga bisa diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan industri gitu. Jadi mungkin Bapak punya pesan-pesan nih untuk siswa-siswanya atau mungkin siswa-siswi yang sekarang yang kelas 12 gitu yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan atau industri gitu. Ya, oke. Ya, jelas ya. Tadi kan saya bilang bahwa paradigma SMK ini kan ada istilahnya BMW. Bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Untuk anak-anak kelas 12, berarti mereka memang harus sudah kemana mereka akan melangkah. Apakah mereka akan bekerja, atau kemudian mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mereka akan berwirausaha. Nah, seperti itu. Dan saya yakin benar bahwa bekerja, melanjutkan wirausaha itu sudah dibekali selama kita duduk di bangku SMK tadi, khususnya di karya Guna 2 ini tadi. Ya, jadi berkemaslah, bersiaplah sekarang untuk mengaktualisasikan apa-apa yang kita dapat dari SMK KG2 ini, baik itu mungkin yang berkaitan langsung dengan skill kompetensi kita, ya, atau mungkin tadi dengan hard skill-nya, karena memang semuanya soft skill, hard skill itu sangat dibutuhkan sekali, ya, sangat dibutuhkan di industri ya. Ya, sangat dibutuhkan. Nah itu harus kita persiapkan dengan baik jadi seperti itu. Oke, jadi pesannya itu ya BMW ya. Belajar, melanjutkan wirausaha. Jadi mulai dari sekarang nih mungkin yang kalian emang sudah niat awalnya untuk masuk SMK atau memang mempersiapkan dirinya di bidang industri, dari sekarang kalian tentukan tujuan kalian biar nanti mungkin setelah lulus terima ijazah jadi tahu nih kalian mau kemana, mau ke perguruan tinggi kah, mau ke industri kah, atau mungkin mau berwirausaha, yang dimana di SMK PK juga ini atau SMK Karya Guna 2 ini memang diajarkan untuk berwirausaha lah gitu kan, segala macam. Karena sekarang tuh anak-anak SMK itu memang lebih banyak, maksudnya minatnya banyak ya yang untuk berwirausaha, karena contoh teman saya juga kan gitu, dia sangat amat mahir sekali dengan berwirausaha di masa SMK kayak gini. Oke, satu mungkin saya juga ingin berpesan lah untuk para kawan-kawan, dewan guru, kepala sekolah, artinya untuk mempersiapkan BMW tadi, bekerja melanjutkan wirausaha, memang harus ada upaya sejak dini. Pada saat rekrutmen siswa baru misalnya, ya itu sudah mulai dipetakan anak-anak itu tadi. Kira-kira siapa yang memang akan benar-benar terjun ke dudi, siapa yang memang benar-benar dia akan melanjutkan, siapa mereka yang benar-benar akan berwirausaha. Nah, sehingga nanti kita sekolah SMK ini fokus dalam menangani itu. Nah, yang memang dia ke dudi kita push terus, kita bekali mereka untuk bekal-bekal masuk ke dudi. Yang mau melanjutkan juga sama, kita harus kasih bekal-bekal tambahan.
Ya, karena kita SMK memang diproyeksikan adalah untuk kedudi. Tentu kalau untuk perguruan tinggi kita harus berikan dia muatan-muatan tambahan, bekal-bekal tambahan sehingga bisa juga masuk ke perguruan tinggi. Syukur-syukur yang bagus kalau kami berharap dia linear. Ya dari vokasi nanti ke vokasi terus gitu kan ya. Termasuk tadi juga yang mau berwirausaha pastikan juga anak-anaknya. Ya udah kita petakan karirnya nih. Mungkin melalui guru BK, melalui Hubin, Wakasek Kesiswaan atau Humasa, tentu dikomandani oleh seorang top leader kepala sekolah, maka sudah mulai jelas bahwa anak-anak KG itu setelah 3 tahun atau 4 tahun mendatang ke depan, ini yang memang dia mau melanjutkan, ini adalah yang masuk ke Dudi, ini mereka yang memang mau berwirausaha. Mereka kita bekali semua itu sehingga tujuan mereka bisa tercapai. Oke, jadi biar di SMK ini juga mereka biar langsung berfokus sama tujuan mereka gitu. Iya. Jangan sampai di kelas 12 ini mereka baru berpikir mau kemana nih ya. Pasti banyak nih anak-anak kelas 12 yang masih berpikir mau melanjutkan atau misalkan mau ke Dudi atau juga mau berwirausaha gitu. Karena zaman-zamannya ini ya labil anak remaja gitu. Betul. Jadi dari sekolah juga perlu ada bimbingan gitu. Harus ada konsultasinya juga ya. Ditanyakan misalkan muridnya dari awal masuk lebih minat ke wirausaha atau kemana biar nanti bisa dibantu nih selama 3 tahun buat perkembangannya kayak gitu. Jadi untuk kalian yang di luar sana juga nih, terutama buat siswa-siswi SMK Karyaguna II Bekasi, tolong diingat kembali, dipersiapkan dirinya untuk mungkin untuk masuk ke dunia industri dan juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga bisa untuk berwirausaha. Jadi mulai dari sekarang nih, apalagi buat adik-adik ya, adik-adik kelas 10 yang masih baru, dari sekarang kalian bisa menentukan. Kalian harus memikirkan apa yang harus kalian lakukan di masa depan. Mulai dari bangku SMK ini gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Itu pesan-pesan sharing yang sangat amat berguna banget gitu untuk saya dan juga teman-teman saya di SMK Karyaguna II Bekasi. Yang ini sekaligus motivasi untuk diri sendiri. Biar kita tahu sama-sama tahu kita mau kemana dan mau ngapain sih habis ini. Nah, jadi punya pencerahan nih saya nih Pak yang masih bimbang juga mengenai mau bekerja atau mau melanjutkan dan juga mau berwirausaha aja. Terima kasih banyak untuk hari ini dan terima kasih banyak juga Bapak udah meluangkan waktu di pagi ini untuk datang ke podcast kami dan bersharing-sharing mengenai industri dan segala macam gitu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan podcast pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.